Selamat pagi Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat. Selamat pagi dan berkah dalam. Pagi ini kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan yang sekiranya dapat menjadi penyerta bagi hidup kita, agar hidup kita di seluruh hari ini sungguh dijawai oleh sabda Tuhan. Izinkan saya membacakan sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai dengan 43. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Para romo, bruder, suster, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Injil pagi ini amat jelas. Berkisah tentang seorang buta yang ada di pinggir jalan menuju Yeriko. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Pertama, orang buta itu adalah orang yang sungguh mengharapkan bantuan dari orang lain. Dan ketika ia mendengar ada Yesus dari Nazaret lewat, maka ia pun berseru-seru minta bantuan dan memohon. Yang kedua, kita melihat sikap orang-orang yang pada waktu itu menyertai Yesus dalam perjalanan. Tidak jelas siapa mereka, mungkin saja mereka adalah murid-murid Yesus atau ke-12 Rasul. Yang intinya sikap mereka adalah melarang agar pengemis itu diam dan tidak berseru-seru akan mengganggu Tuhan. Tapi yang terakhir, yang ketiga, sikap Tuhan bertolak belakang dengan orang-orang yang melarangnya. Yesus mendekati dan memberikan penyembuhan dengan kata-kata yang cukup indah, dan ini penting. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, memang rahmat Tuhan, karya Tuhan, mukjizat Allah itu membutuhkan yang namanya iman. Iman seorang buta itu sungguh-sungguh nyata. Walaupun ia ditentang, ia dilarang, justru ia semakin keras berteriak. Yang kedua, kita sering barangkali bersikap seperti orang-orang yang melarang orang buta itu. Melarang untuk mendekat dengan Tuhan. Seakan-akan kita merasa yang pantas dekat dengan Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari peristiwa ini. Dan yang terakhir justru akhirnya Tuhan yang datang mendekat dan akhirnya memberikan penyembuhan kepada orang yang mengharapkan pertolongan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita cenderung bersikap seperti orang-orang yang suka melarang orang lain, menghalang-halangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan, atau menghalang-halangi orang untuk memperkembangkan hidupnya memperoleh rahmat? Kita harus belajar kepada Tuhan yang senantiasa mendekati orang yang memang membutuhkan pertolongan. Tapi di atas itu semua kita semakin diyakinkan iman itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat.
Oleh karena itu, jika hari-hari ini Anda, kita sedang mengalami pergulatan hati, sedang mengalami pergumulan hidup, sedang mengalami aneka macam kesulitan perjuangan, jangan lupa mari kita berseru kepada Tuhan semakin keras. Keras itu artinya bukan dari sisi suara, tapi keras kehendak kita. Dan jika demikian, Tuhan akan membuka hati, Tuhan akan mendekati, dan akan memberikan apa yang kita mohon. Mari kita awali hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita asalkan kita sungguh selalu menjaga iman dan mengarahkan iman kita kepadanya. Akhirnya saya Romo Stepanus Estotora Harjo PR, Vikaris Paroki Santo Kristus Banyu Temumpang, mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali hari, selamat untuk meneguhkan iman kita melalui hidup dan karya-karya kita. Berkah dalam.